Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Budi Albal. Kami akan membahas seputaran budidaya ikan. Sebelum memulai memijahkan ikan komet ini, ada baiknya Anda ketahui tahapannya berikut ini. Sebelum memulai memijahkan komet, Charasiosaurus merupakan ikan hias yang banyak memiliki penggemar di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan seringnya diadakan kontes komet dengan peserta yang boleh dibilang sangat banyak. Ikan ini punya kebiasaan menempatkan telurnya di sembarang tempat, bisa di tanaman air atau dijatuhkan begitu saja di dasar perairan. Mengingat potensi alam Indonesia yang cukup air, maka budidaya ikan komet mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Budidaya ikan hias ini tidak sulit. Modalnya kecil, tidak membutuhkan lahan yang luas. Modal utamanya justru keterampilan atau teknik budidaya yang harus terus ditingkatkan. Sebelum memulai memijahkan ikan komet ini, ada baiknya Anda ketahui tahapannya berikut ini. Siap beroperasi, ini manfaat tembung Pangandaran yang dibangun KKP 1. Persiapan wadah pemijahan: siapkan fiber yang berukuran 60x40x40 cm, kemudian bersihkan fiber secara merata dengan menggunakan sabun agar bakteri dan jamur yang menempel dapat hilang. Setelah itu, sediakan air yang bersih atau air sumur yang sudah diendapkan selama 1 hari untuk proses pemijahan. Setelah air diendapkan, masukkan air ke dalam fiber dengan ketinggian sekitar 30 cm. Sebagai tempat untuk menempelkan telur di dalam fiber, sebaiknya Anda meletakkan tanaman air yang mengapung seperti eceng gondok. Tapi sebelumnya eceng gondok harus direndam terlebih dahulu dalam larutan metilin blue dengan dosis 100 ppm kira-kira 10 menit agar eceng gondok terbebas dari bakteri maupun patogen. 2. Pemilihan induk: pilihlah induk yang berkualitas agar mendapatkan hasil anakan yang baik. Ciri indukan komet jantan yang telah matang: gonad ditandai dengan bagian sirip dada kasar, dan jika bagian perut diurut ke arah lubang genital akan keluar cairan berwarna putih. Sedangkan pada induk betina cirinya antara lain bagian sirip dada memiliki bintik-bintik dan jika disentuh akan terasa halus, kemudian jika perut diurut akan keluar cairan kuning bening, perutnya jadi lembek dan lubang genital berwarna kemerahan-merahan. Rasio perbandingan induk jantan dan betina adalah 1:2. Induk komet pun akan saling kejar-mengejar, itu tandanya induk sudah siap untuk dipijahkan. 3. Pemijahan: proses pemijahan dilakukan dalam fiber yang telah diisi air dan dilengkapi dengan tanaman eceng gondok sebagai substrat. Proses pemijahan ikan komet memerlukan pukul 1 malam saja. Jika induk dimasukkan di sore hari, keesokan harinya telur biasanya sudah menempel pada eceng gondok. 4. Penetasan telur: penetasan telur langsung dilakukan pada fiber pemijahan, karena memang ikan komet tidak memelihara telurnya sendiri. Setelah itu, jika proses pemijahan sudah selesai dan telur sudah melekat pada substrat, maka induk ikan komet kemudian diangkat atau dikeluarkan dari akuarium. Ini dilakukan agar menghindari ikan komet memakan telurnya sendiri. Setelah 3 hari telur akan menetas, kemudian jika sudah menetas eceng gondok dapat diangkat dari di dalam akuarium. Larva yang baru menetas jangan diberi makan sampai umur 3 hari, karena masih mempunyai persediaan makanan pada yolk-sac-nya atau kuning telur. Pemeliharaan larva: jika larva sudah berumur 7 hari atau sudah ukurannya sudah sebesar jarum, berikan pakan berupa Artemia atau Daphnia spu untuk mengurangi resiko kematian benih. Kemudian siapkan bak yang bersih dan kering untuk proses penderan. Setelah pemupukan selesai, tunggu sekitar 5 hari baru agar pakan alami tumbuh dan berkembang biak, baru larva komet dilepaskan ke bak pemeliharaan. Berikan pemberian pakan tambahan setelah 15 hari pemeliharaan. Sesudah umur 1 bulan, anak komet akan terlihat bentuk aslinya, badannya akan membulat, ekor dan warna tubuh pun mulai terlihat. Hanya sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.